puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat hari ini. Tuhan, kami datang mau menyembah Tuhan Yesus dan mau memuji Tuhan Yesus. Kami undang Tuhan Yesus hadir tengah-tengah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik. Oke, sekarang waktunya kita untuk memuji Tuhan. Yuk, kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Prajurit Kristus, siap. Yes. Lihat tepuk tangannya semua. Kita nyanyikan ya. Yesus sayang semua. Kita mau menyembah Tuhan. Tutup mata, sungguh lipat tangannya. Terima kasih. Sama kita nyanyikan How I Love You Lord. How I love you Lord. I love you Lord. With all of my heart. I love you Lord. How I love
awalnya kita katakan, oh I love you Lord. Love you Lord. I love you Lord. With all of my heart. I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you Lord. Sing Jesus, Jesus, Jesus. You are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. See Jesus, Jesus, you are the one I love, Jesus, forever I love you, forever I love you, forever I love you. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyembah Tuhan Yesus, kami mencintai-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik sembah Tuhan Yesus. Katakan terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih. Haleluya. Kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbi ya sana ya Rabbi. Ya Rabbi ya sana ya Rabbi. Ya Rabbi ya sana ya Rabbi. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jesus, Jesus, you are the one, you are the one I love, Jesus, 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 forever I love you, Lord. Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. 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 Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengasihi-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya pujian kami ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, pakai hati kami, pakai pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Kakak harap semua adik-adik baik-baik aja ya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin adik-adik. Amin lah Kak. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Salah Lihat. Apa? Salah lihat. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di 1 Samuel pasal 16. Nih kakak tanya ke adik-adik semua. Siapa yang hari ini lagi bersuka cita? Tapi kakak gak bisa lihat muka adik-adik di rumah semua. Adik-adik, ada loh yang sedang bersedih nih adik-adik. Siapa ya? Ayo, coba adik-adik lihat di sebelah kiri dan di sebelah kanan adik-adik sekarang. Ada gak yang lagi sedih? Ada gak ya yang mukanya lagi sedih adik-adik? Lihat kanan kirinya. Sedih itu memang tidak enak dilihat adik-adik. Mari kita lihat, ini ada seorang bapak yang sedang sedih. Siapa ya bapak ini adik-adik? Nama bapak ini adalah Bapak Samuel. Dulu Samuel masih kecil, tapi sekarang Samuelnya udah besar. Jadi imam dan tetap cinta sama Tuhan Yesus. Tapi kenapa dia bersedih ya adik-adik? Ada apa ya kira-kira adik-adik bapak ini lagi bersedih? Yuk kita tanya yuk adik-adik. Bapak Samuel. Kenapa bapak bersedih Pak? Oh, kakak tahu nih adik-adik. Rupanya Bapak Samuel ini sedang bersedih karena Raja Saul. Siapa Raja Saul Kak Yem? Raja Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Bangsa Israel menginginkan raja seperti bangsa-bangsa lain. Yang terpilihlah Raja Saul ini adik-adik. Raja Saul yang tadinya taat akan perintah Tuhan Yesus melalui Nabi Samuel ini adik-adik menjadi tidak taat. Menjadi apa adik-adik? Tidak taat sama Tuhan Yesus. Ingat ya adik-adik, Raja Saul sudah tidak taat sama Tuhan. Raja Saul telah berbuat dosa. Kelak Raja Saul bakal mati bunuh diri. Jadinya Nabi Samuel sangat sedih sekali. Lalu bagaimana ya Kak lanjutan ceritanya? Nih, adik-adik silakan duduk yang manis lagi nih. Kita akan lanjutkan ceritanya. Tiba-tiba berfirmanlah Tuhan kepada Bapak Samuel. Berapa lama lagi engkau bersedih karena Saul? Ia telah kutolak sebagai raja. Sekarang pergilah ke rumah Isai orang Betlehem itu. Salah satu anaknya telah kupilih menjadi raja. Adik-adik dengarkan kakak. Saul ini telah ditolak Tuhan sebagai raja karena ia telah berbuat dosa. Jadi adik-adik harus jaga hidupmu tetap kudus ya, supaya kalian bisa ke surga. Oke? Lalu dengarkan kakak adik-adik. Nabi Samuel akhirnya pergi ke rumah Bapak Isai, orang Betlehem itu adik-adik. Sesampainya di sana nih, Nabi Samuel mengetuk pintu. Tok tok, tok tok, shalom.
Dan keluarlah Bapak Isai adik-adik. Shalom, jawab Bapak Isai. Nabi Samuel berkata, saya mau mengundang Bapak Isai dan anak-anak Bapak untuk makan di upacara pengorbanan. Maksudnya Nabi Samuel nih adik-adik akan mempersembahkan kurban kepada Tuhan Yesus. Dan mengundang Bapak Isai dan anak-anaknya untuk hadir di sana juga. Datanglah dan bawalah anak-anakmu itu. Lalu Isai menjawab, baiklah. Nah adik-adik, akhirnya Nabi Samuel ketemu dengan anak-anak Bapak Isai. Inilah anak yang pertama, namanya adalah Eliab. Arti nama Eliab adalah Tuhan adalah Bapa. Wih, namanya keren ya adik-adik ya. Waduh, dia gagah sekali, tinggi dan cukup tampan. Lalu nih adik-adik, Samuel berpikir, pastilah ini nih yang akan dipilih Tuhan. Tapi Tuhan langsung menjawab, bukan. Eliab memang memiliki tubuh yang tinggi dan tampan, tetapi bukan dia yang kupilih. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kakak ulangi adik-adik, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Bapak Isai memanggil Abinadab. Arti nama Abinadab ini adalah Bapa kebebasan. Wih, keren juga ya namanya adik-adik ya. Abinadab lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian lewat lagi adik-adik yang bernama Syama, yang artinya adalah hilang. Tetapi Samuel berkata lagi, dia juga tidak dipilih Tuhan. Kemudian semua anak-anak Isai lewat satu persatu. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Terus adik-adik, siapa dong yang dipilih oleh Tuhan? Kemudian Nabi Samuel bertanya nih, inikah anakmu semuanya? Bapak Isai menjawab, gini adik-adik, ada sih yang paling kecil, si bungsu itu, tetapi dia sedang mengembalakan kambing domba yang cuma 2 atau 3 ekor saja. Tapi apa jawaban Nabi Samuel kepada Bapak Isai adik-adik? Nabi Samuel menjawab, panggil dia, kita gak akan makan kalau dia tidak datang. Kemudian Bapak Isai menyuruh memanggil anak itu. Tak lama kemudian nih, datanglah Daud. Arti nama Daud adalah yang dikasihi. Dikatakan Daud kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Daud masih muda dan dianggap remeh alias tidak dianggap oleh kakak-kakaknya, termasuk juga oleh ayahnya. Tetapi Tuhan sayang sama Daud. Mengapa begitu ya kak? Karena Daud punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Daud suka menyanyi dan menyembah Tuhan. Dia adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Ingat adik-adik, manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan ketika Daud lewat di depan Nabi Samuel, apa yang terjadi kira-kira? Tiba-tiba Tuhan berkata kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia.
Saudara-saudaranya menjadi heboh ketika Nabi Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Dan sejak diurapi itu adik-adik, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Adik-adik, suatu hari kelak, Daud yang muda ini menjadi raja yang dihormati dan disayangi di seluruh negara Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak tahu kalian masih sangat muda. Mungkin kalian tidak dianggap oleh banyak orang. Seringkali kalian dianggap remeh dan tidak tahu apa-apa. Bahkan mungkin orang tuamu tidak mengasihimu, mereka mungkin meninggalkanmu, tetapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan Yesus sangat sayang kepadamu. Dalam Samuel 16 ayat yang 7 dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayo kita ulangi lagi adik-adik. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ulangi lagi adik-adik. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Biarlah ayat ini menjadi pengingat buat kita semua adik-adik. Tuhan melihat hati dan bukan yang dilihat manusia. Manusia bisa saja salah lihat adik-adik, seperti Nabi Samuel tadi, melihat saudara-saudara Daud karena tinggi badan dan wajah yang tampan, sama seperti Raja Saul. Tetapi Tuhan tidak salah lihat. Tuhan Yesus tahu siapa diri kita masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu keberadaan kita masing-masing. Tuhan lihat hati adik-adik semuanya saat ini. Apakah adik-adik mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Adik-adik, mari ambil keputusan sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan di atas segalanya. Maukah adik-adik mempersembahkan hidupmu, hatimu buat Tuhan? Kalau kalian mau, mari tutup matanya dan mari kita berdoa. Adik-adik, ayo kita berdoa. Ingat adik-adik, ambil keputusan dengan sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan Yesus. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus melihat isi hati kita. Mungkin saja manusia hanya melihat rupa kita, bentuk kita, tetapi ingat, Tuhan Yesus melihat isi hati kita. Tuhan Yesus tahu yang mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh. Semua itu keputusannya ada di tangan adik-adik semua. Apakah adik-adik mau masuk surga, ikut Tuhan Yesus di surga, atau tidak? Itu semuanya ada di tangan adik-adik. Adik-adik ambil keputusan, ayo adik-adik berdoa. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu Bapa. Kau bisa lihat isi hati kami, kerinduan hati kami, Kau tahu Tuhan Yesus. Kau mengasihi kami, keluarga kami semuanya ya Bapa, yang dimana dunia tidak memandang atau tidak menghargai kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan menganggap kami, Tuhan pakai kami lebih lagi ya Bapa. Tuhan Yesus terima kasih meskipun kami anak-anak kecil ya Bapa. Kami rindu, kami butuh kasih setiamu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tidak pernah salah lihat Tuhan. Tuhan tahu ketulusan hati kami. Tuhan pakai kami lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, layakkan kami lebih lagi ya Bapa untuk melayani-Mu,
untuk mengasihi-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pakai kami. Kami tahu Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku